Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman satu frekuensi? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan bercerita tentang perjalanan hidup saya dari lulus SMK sampai sekarang menjadi programmer freelance. Mungkin ceritanya bakal panjang, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi kalian. Saya lulus SMK pada tahun 2010. Saat itu saya belum tahu mau kerja apa. Sampai ada saudara saya yang mengajak saya kerja untuk bantu dia jagain tokonya di salah satu kabupaten di Jawa Barat. Singkat cerita, setelah saya bekerja di situ selama kurang lebih 1 tahun, salah satu teman lama saya tanpa sengaja belanja di tempat saya kerja. Kami pun saling tanya kabar dan teman saya menyarankan saya untuk melamar kerja menjadi buruh pabrik di kota tersebut. Saya menerima sarannya dan saya mencobanya. Singkat cerita, saya bekerja di PT pertama di kota tersebut dari Juli 2011 sampai Juli 2013 dan bekerja kembali di PT kedua dari Oktober 2013 sampai Oktober 2014. Dari situ saya membeli kendaraan pertama saya dan sedikit-sedikit ngasih ke orang tua. Setelah saya habis kontrak di PT yang kedua, di situ saya kesulitan dapat pekerjaan baru sampai tabungan saya habis. Di situ saya merasa sedih, kecewa, dan frustasi pastinya. Saya khawatir akan masa depan saya, karena saat itu saya berpikir kalau karir terbaik seorang yang lulusan SMK adalah bekerja di PT yang bagus. Sampai suatu momen bapak saya meminjamkan buku kepada saya untuk dibaca. Sebenarnya saya tidak suka membaca buku dan belum pernah membaca buku selain buku pelajaran sekolah, buku chord gitar, dan majalah lain. Tapi karena buku itu terlihat menarik dan bergenre motivasi Islami, saya memutuskan membaca buku itu. Buku itu berjudul 7 Keajaiban Rezeki, karyanya Mas Ipo Santosa. Setelah saya menghatamkan buku itu, saya merasa lebih baik dan jiwa-jiwa karyawan saya mulai runtuh dan tumbuh benih-benih jiwa pengusaha. Saya pun memutuskan untuk menyerah dari dunia persilatan dan pulang ke kampung halaman saya. Di kampung halaman saya menemui teman-teman lama saya, dan ada salah satu teman saya yang saya rasa cukup menarik pekerjaannya. Dia bekerja sebagai desain grafis, editing video, editing foto, programming, mixing lagu, dan masih banyak lagi. Dan semua itu dikerjakan di rumah. Dan teman saya menyarankan untuk mempelajari salah satu keahlian tersebut yang paling cocok untuk saya. Saya merasa ini sebuah bukti nyata dari salah satu hadis Nabi Muhammad SAW. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang senang diperluas rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah bersilaturahim." Hadis riwayat Bukhari. Setelah saya mencari informasi tentang semua keahlian itu, dan karena saya merasa saya suka bermain logika, menganalisa sesuatu, dan menyelesaikan suatu masalah, saya memutuskan untuk mendalami dunia programming. Dan saya pun meminta teman saya untuk mengajari saya, dan teman saya hanya menjawab, "Belajar aja lewat YouTube, di sana banyak kok." Saya hanya menjawab, "Oke." Dan pada saat yang sama, saya menerima kabar bahwa uang jam sostek saya sudah bisa dicairkan. Saat itu saya menerima uang sebesar 5 juta rupiah. Saya berpikir, ini uang terakhir saya dan harus bisa digandakan. Uang tersebut saya belikan laptop bekas senilai 1 juta rupiah dan sisanya buat saya jajan sehari-hari karena saya sudah merasa tidak pantas untuk meminta ke orang tua. Seiring berjalannya waktu, saya belajar dan sesekali saya bertanya ke teman saya saat ada kesulitan.
Sampai suatu momen teman saya berkata, "Saya sudah lama gak belajar programming dan saya rasa kamu udah lebih jago dari saya. Saya gak bisa bantu kamu." Saya cuma jawab, "Oke." Dan saat itu saya berpikir, mungkin ini saatnya saya menjual skill dan karya saya. Dan kebetulan pada saat itu usaha bapak saya sedang tidak baik-baik saja. Dan saya tahu kalau bapak saya itu jago negosiasi, public speaking, marketing, dan yang lainnya. Saya mulai berdiskusi dengan bapak saya dan memutuskan untuk membangun perusahaan IT atau bisa dibilang startup lah. Di perusahaan itu kami masing-masing menduduki posisi komisaris dan direktur dengan pembagian tugas bapak saya sebagai manajer marketing dan saya manajer produksi. Dan secara bersamaan saya juga mulai berselancar di website pencari kerja seperti freelancer.com, Upwork, dan sejenisnya. Alhasil saya mengerjakan 2 tugas secara bersamaan. Tugas dari perusahaan saya sendiri dan tugas dari klien di situs freelance. Pada masa itu saya menjalani jam kerja yang cukup ekstrim. Saya bekerja dari setelah zuhur sampai subuh dan tidur dari subuh sampai zuhur. Saya jalani itu sampai berbulan-bulan, sampai akhirnya saya jatuh sakit. Dan saya harus memutuskan untuk melepas salah satunya. Akhirnya, karena penyumbang terbanyak rekening saya adalah perusahaan saya, bukan klien saya, jadi saya memutuskan untuk hanya menjalankan tugas dari perusahaan saya. Tetapi saya tidak pernah menyesal telah melewati masa-masa itu. Karena dari situ saya banyak belajar dan punya pengalaman yang bagus sehingga mental saya bisa seperti sekarang ini. Dan sekarang saya sudah menjalani profesi ini selama 8 tahun. Dan inilah saya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.